Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat Nian? Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Erik sama Andeola, keduanya izin. Ada lagi? Siapa? Kardu. Oh iya, Kardu ANBK. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, tolong pemimpin untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pimpin di tempat saja, tidak masalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong pemimpin untuk maju ke depan dan nanti dilanjutkan dengan pelafalan Pancasila. Bisa ya? Bisa nih dong? Bisa. Oke. Bentar. Viva Indonesia. Indonesia. Di sana aku berdiri, jalanku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanahku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
Oke, silakan duduk. Tepuk satu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Semangat. Oke, sudah semangat semua ya. Semangat apa belum ini? Semangat, siap belajar? Coba tengok samping kanan kirinya. Kira-kira masih ada sampah? Kalau masih tolong diambil dan disimpan dulu, nanti dibuang atau boleh dibuang sekarang. Kalau yang masih ada boleh dibuang sekarang. Tidak ada? Aman dari sampah? Aman. Oke, berarti kamu jangan membuat sampah lagi ya. Aman ini. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Materinya tentang apa yang ada di depan? Coba baca. Mengenali buku fiksi dan non-fiksi dari... Oke. Bagian-bagian buku. Mengenali buku fiksi dan non-fiksi dari bagian-bagian buku. Pembelajaran sebelumnya kita baru belajar apa sih karya fiksi, terus apa sih karya non-fiksi. Kemarin sudah sempat Ibu berikan beberapa yo, pas pertemuan kemarin. Itu ada yang masih ingat tentang karya fiksi itu? Ini kalau ada suatu karya nih, bentuknya kayak novel atau cerpen atau puisi. Kira-kira itu termasuk karya fiksi apa non-fiksi? Yang milih itu non-fiksi angkat tangan. Novel, puisi, cerpen, fiksi apa non-fiksi? Yang milih non-fiksi angkat tangan. Oke, turunkan. Yang menganggap itu karya fiksi angkat tangan. Oke, ternyata seimbang ya. Oke, turunkan. Yang benar yang mana kira-kira? Fiksi. Kalau yang novel itu kira-kira berisi hayalan penulisnya apa tidak? Oke, berisi hayalan si penulisnya, pengarangnya. Kan terserah dia mau bikin endingnya bahagia, endingnya sedih, itu terserah dari si pengarang kan. Artinya, Ibu tanya sekali lagi. Kalau novel, cerpen, puisi, kira-kira itu karya fiksi apa non-fiksi? Fiksi. Ayo, ada yang masih nganggap itu non-fiksi? Angkat tangan. Tidak ada lagi? Oke, sekarang sudah agak paham ya. Kalau yang berupa hayalan dari penulisnya atau pengarangnya itu namanya fiksi. Tapi kalau itu tentang ilmu yang pasti, tidak bisa berdasarkan hayalan saja, harus berdasarkan penelitian, itu namanya karya non-fiksi. Oke. Untuk hari ini kita bakal mengenali buku. Jadi kamu tentu punya banyak buku, nanti kita kenali ini fiksi apa non-fiksi dari bagian-bagian buku yang ada. Kemudian di sini kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Jadi harapannya nak, setelah kalian belajar hari ini, kalian bakal dapat membedakan, oh ini buku fiksi, oh ini buku non-fiksi. Tidak salah lagi dalam membedakannya. Kita melihat dari judulnya nanti, kemudian dari daftar isinya, dari isinya, dari 3 hal ini yang bakal kita lihat hari ini. Harapannya setelah keluar dari ruangan ini kamu baca, oh ini ternyata karya fiksi, ini ternyata non-fiksi. Tidak salah lagi ya, tadi rombongannya banyak nih yang anggap novel, cerpen, puisi tadi masih karya non-fiksi. Harapannya setelah belajar hari ini kamu sudah paham ya. Sekarang kita lihat sedikit lagi, ini yang kemarin, pembelajaran kemarin ya. Ada di buku kita halaman berapa kalau di buku? 38. Oke, boleh dibuka bukunya. Ibu jelaskan sekilas, ini sudah dijelaskan minggu kemarin. Kalau teks fiksi itu memuat tentang cerita yang ini kuncinya nak. Ada kata imajinasi. Imajinasi itu hayalan. Jadi terserah, misal ibu mau bikin cerpen nih, terserah ibu endingnya mau orangnya bunuh-bunuhan, orangnya meninggal misalkan, atau orangnya pergi ke Mekah, misalkan terserah si pengarangnya kalau yang fiksi. Contohnya ini cerpen, novel, dongeng, komik, puisi, cerita anak. Kemudian
Ini yang non-fiksi. Kalau non-fiksi ini, dia hasil dari penelitian. Tidak bisa harus ngayal-ngayal. Tidak bisa hanya dengan menghayal saja. Harus ada penelitiannya, harus datanya, harus benar sesuai dengan ilmunya. Contohnya ini, buku pelajaran kamu yang kamu pegang sekarang. Itu non-fiksi. Buku bahasa Indonesia, buku paket itu. Kemudian kamus, ini ensiklopedia, ini banyak kemarin Ibu lihat di sini kan, tentang bumi misalkan dan sebagainya. Itu pasti, nah tidak bisa orang hanya menghayal. Pasti ilmunya. Kemudian, nih juga sudah kita lihat kemarin bagian-bagian buku yang paling belakang ini. Kalau buku paket, coba lihat buku paket kamu paling belakangnya yang mana? Ini kan tentunya. Ini bagian paling belakang. Oke, terus judulnya. Pasti judul itu letaknya di paling depan. Kemudian ada ilustrasi. Ilustrasi itu gambar-gambarnya ini. Nah, ilustrasi namanya. Kalau polos saja mungkin kita tidak tertarik untuk membuka buku itu kan. Buku apapun. Kalau hanya hitam, misal polos, tidak ada gambar apapun, pasti bukunya membosankan. Tidak tertarik untuk dibaca. Kemudian ada namanya penulis. Nah, kalau di sini mana penulisnya buku ini? Kayaknya ada di dalam ya. Siapa namanya ini? Epi Perawati dengan Zulkarnain. Kemudian ada lagi punggung buku. Ini namanya punggung, bukan manusia saja yang punya punggung. Buku juga ini bagian namanya punggung buku. Nih, pasti ada tulisan juga nak di bagian punggung ini. Rizky Hidayah, coba lihat punggung buku kamu yang mana? Oke, apa bacaannya di punggung buku itu? Buku panduan guru, kalau yang ibu ya. Kalau yang kamu bahasa Indonesia. Oke, ini namanya punggung buku. Kemudian ada lagi belakang buku. Tadi sudah kan, yang ini bagian belakang. Nah, hari ini kamu sudah belajar minggu kemarin yang ini kan. Sudah ibu suruh menganalisis buku juga. Kemudian, nah ini yang bakal kita pelajari hari ini. Untuk membandingkan buku fiksi dan non-fiksi, kita bakal melihat dari 3 hal. Pertama, sampul. Ini nih, sampul bukunya. Kemudian coba, ada daftar isinya tidak buku kamu? Daftar isi. Ayo buka bukunya, ada daftar isinya kah? Ada halaman ini, daftar isi. Coba buka semuanya, daftar isinya yang mana? Buka bukunya nak. Ini namanya daftar isi. Dia menunjukkan, oh bab 1 itu dari halaman 1 sampai 24. Terus judulnya Aku Yang Unik. Kemudian bab 2 itu dari halaman 25 sampai 50 dan seterusnya. Ini namanya daftar isi. Nomor halamannya ada biasanya di sini kan. Terus dari yang ketiga isi buku. Ya isi buku seluruh isinya ini dari lembar halaman dari bab 1 dari mulainya ini. Itu namanya isi buku nih. Oke, kita ulas satu persatu. Di sini sampul buku. Coba. Di buku juga ada, di tampilan slide juga ada. Perhatikan 2 sampul buku berikut. Manakah yang termasuk buku fiksi dan non-fiksi? Ada yang tahu? Rizky. Yang mana yang buku fiksi? A atau B? Yang A apa dia nih? Kisah daun mangga. Ini fiksi ya? Oke, kalau yang B? Non-fiksi. Judulnya? Nah, kira-kira kenapa bisa langsung menyimpulkan seperti itu? Ada yang tahu alasannya? Rizky tiba-tiba nih, oh itu Bu, yang A itu katanya fiksi, yang B non-fiksi. Ya, Belinda? Karena yang A menggambarkan seorang ulat yang oh, ada ilustrasi ulat di daun ini ya. Di daun apa ini? Di daun ya. Kemudian ada kata kisah. Pasti ini suatu cerita ya. Kisah si kancil biasanya kan. Ini kisah daun mangga. Ini daun, ini ada ulatnya. Dari judulnya saja kita sudah tahu kan. Beda judulnya. Kalau yang ini cuma mangga. Judulnya sini, Panduan Praktis Budidaya Mangga. Budidaya tahu nak?
orang yang nanam mangga, terus dirawat, nanti dijual buahnya, itu budidaya. Tidak mungkin orang ngarang kan, misal biasanya di buku budidaya itu ada panduan, misal mangganya disiram 2-3 kali sehari, begitu nih. Kalau dia ngarang pasti mangga bakal hidup apa tidak? Misal dia ngarang harus disiram 6-7 kali sehari misalkan. Kan baca B mati dia nih. Nyalanya dong. Betul tidak? Betul nih. Cara kita mengenalinya dengan melihat kalimatnya, kemudian lihat juga ilustrasinya. Kalau sini sudah jelas ini, panduan praktis. Pasti ini ilmu nyata, tidak bisa orang menghayal. Nanti kalau salah, kalau misal dia menghayal di bagian ini, pasti mangganya tidak akan berbuah dengan baik. Nih, lain dengan yang ini, kisah daun mangga. Oh, kita sudah tergambar ini. Nanti bakal ada daun mangga dengan kisah-kisahnya. Entah dia dimakan ulat mungkin. Ada gambar di sini ilustrasinya kan? Makan ulat. Kemudian ini apa? Bentuk biru-biru ini. Mungkin ini suatu cerita. Nah, dari judul maksud ibu kita sudah bisa menentukan mana yang fiksi dan non-fiksi. Sekarang dari daftar isi. Coba lihat di sini. Bagian dalam buku terdiri atas banyak halaman, di dalamnya terdapat daftar isi dan juga teks. Nah, sekarang mana yang daftar isi non-fiksi dan fiksi, Nabil? Yang A ini fiksi apa non-fiksi? Yang B ini fiksi apa non-fiksi? Kira-kira kalau dari daftar isinya, berbeda nih dua hal ini, nah. Coba perhatikan. Yang mana yang fiksi, yang mana non-fiksi? Nabil bisa? Yang A ini apa kira-kira? A non-fiksi. Kalau yang B? Coba jelaskan alasannya. Karena? Oh, yang B ada? Mana aliennya, nak? Ini. Iya bisa jadi. Karena ada alien di sini. Oh, pasti ini sesuatu yang agak tidak terbayangkan ya kalau alien ada di dunia nyata ya. Betul Nabil, tepuk tangan dulu coba untuk Nabil. Boleh. Kita bisa melihat kalimat-kalimat yang dari daftar isi ini. Coba kalau yang A, tentang tata surya, terus matahari, planet, bulan, komet, galaksi. Serius nih judulnya nih. Tidak ada yang bernada ini kayak cerita, bukan ya yang aneh-aneh. Benar kata Nabil ini nah. Bab 1 suara aneh. Kira-kira apa di bayangan kita? Suara aneh. Nih, nanti mungkin bakal ada suara-suara yang kita tidak tahu apa suara itu kan? Suara aneh. Terus di sini terbang ke bulan, Nujona. Coba lihat lagi nak. Terbang ke bulan itu hanya siapa yang pacak terbang ke bulan? Coba. Astronot, alien. Astronot dan harus pakai perlengkapan yang sesuai. Ini harus yang khusus untuk terbang ke bulan. Ini kalau dia tiba-tiba terbang ke bulan, terus tersesat di antariksa, ini bisa jadi apa yang ini tadi? Yang B tadi apa? Fiksi apa non fiksi? Fiksi. Yang A tadi non fiksi. Oke, sekarang kita lihat dari isi buku. Coba ini ada di buku kamu, kalau tulisannya terlalu jelek, terlalu kecil maksud ibu tulisan di papan tulis. Siapa yang bisa membacakan di buku? Ada ya bacain di buku, boleh Gazi? Yang sebelah kiri, yang siapa tuh? Latinulu ini. Coba baca. Isi buku. Perhatikan isi teks dari dua buku berbeda. Manakah yang merupakan tulisan dari buku fiksi dan manakah yang merupakan tulisan dari buku non-fiksi. Bagaimana kalian mengenalinya? Nah, Timulus berangkat meninggalkan tempatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Perjalanannya cukup jauh. Ia menyeberang sungai, mendaki bukit, dan beberapa desa telah dilaluinya. Di dalam perjalanan itu, bertemulah dia dengan laki-laki tua yang bertemu di bawah pohon, melindungi tepi jalan. Nah, tolong disimak dulu ya. bertemu dan duduk di sebelah laki-laki tua. Hendak kemana, nak? Sepertinya sudah berjalan jauh.
Laki-laki keluar itu katanya sambil mengulurkan empat air kepada laki Lulu yang terlihat kawasan. Laki Lulu menerima empat air dan meminumnya sedikit, lalu dikembalikannya kepada orang tua. Terima kasih, Mbak Tua. Saya berjalan ke arah mencari orang yang mau menjual ilmu pengetahuan. Aku maksudku menjual ilmu pengetahuan hanya Pak Tua. Oke, untuk teks kedua, boleh Zeko? Tuan Hasanuddin adalah salah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah keturunan dari Raja Goa ke-15 dan pernah memimpin kerajaan tersebut menguasai jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia abad ke-17. Sultan Hasanuddin dikenal atas perjuangannya menentang monopoli dagang mentah-mentah komunis Belanda VOC di Indonesia Timur. Perlawanan gigih dan berani yang dilakukan Sultan Hasanuddin membuat VOC menjulukinya ayam jantan dari timur. Akan tetapi pada akhirnya perjuangan Sultan Hasanuddin harus berakhir saat VOC melakukan benteng terkuat dua, yaitu benteng Somba. Dia wafat setahun setelah peristiwa ini dan dimakamkan di kompleks makam Raja Goa. Udah? Oke, dari kedua teks yang dibaca tadi, kira-kira yang fiksi yang dibaca Gazi, apa yang dibaca Zeko? Fiksi. Fiksi. Yang dibaca siapa? Yang dibaca siapa? Gazi. Yang tentang ceritanya tadi siapa? Latinulu ya. Dengan seorang kakek tua tadi ya. Oke, kalau yang non fiksi yang dibaca oleh Zeko tentang Sultan siapa tadi? Hasanuddin. Tidak bisa menghayal kan, bukan hayalan itu, dia wafatnya di mana, dimakamkan di mana, itu bukan hayalan. Makanya dari isi teks, coba perhatikan dulu di depan. Dari kedua bacaan ini, selain isinya tadi setelah kita bacakan, oh isinya berbeda Bu. Kalau Sultan Hasanuddin ini dia pasti ada dia meninggalnya di mana, terus dimakamkan di mana. Kemudian dari kedua teks ini Ibu tanya, pembedanya apa lagi kalau dari isi? Ada sesuatu yang mencolok yang jadi pembeda. Ada tanda sesuatu, tanda apa yang membedakan antara fiksi dengan non fiksi dari bacaan ini? Ayo. Belinda boleh? Tanda apa? Betul, Gazi. Tanda kutip atau tanda petik dua nih. Tanda petik dua mencerminkan bahwa mereka itu sedang bercakap-cakap, sedang bekece aman uji kita nih. Kalau di teks yang Sultan Hasanuddin tidak ada kan? Dia hanya bercerita tentang Sultan Hasanuddin itu bagaimana, terus dia ini pahlawan apa, diceritakan kan? Tapi kalau di bagian sini, si Latinulu ini lagi bercerita dengan siapa? Lagi bercakap-cakap atau ngobrol dengan siapa? Dengan kakek tua. Makanya ada tanda kutipnya. Itu juga salah satu pembeda kalau kita membaca suatu teks. Nih, bisa dipahami sampai sini? Yang bisa angkat tangan, yang merasa, oh Bu, aku sudah paham, angkat tangan. Ayo, yang nedang angkat tangan ini belum paham. Kalau belum paham, Ibu jelaskan lagi. Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Oke. Ayo, turunkan. Nadine, belum paham bagian mana? Nah, paham? Beneran? Oke, turunkan semuanya. Tepuk satu. Tepuk semangat. Aha, aha. Semangat. Oke, kalau sudah paham, ada pertanyaan ada sebelum kita lanjut ke LKPD ini? Tidak ada. Benaran sudah paham? Oke, untuk LKPD ini sebelum Ibu bagikan, tolong siapkan masing-masing kelompok ya. Satu buku fiksi dan satu buku non fiksi yang kamu punya. Satu kelompok cukup satu saja bukunya ya. Walaupun kamu banyak, pilih salah satu saja ya. Terus dengarkan Ibu di sini nak.
Halo. Kalau ibu bilang halo, kalian jawab hai. Kalau ibu bilang hai, jawab halo. Halo. Halo, halo. Oke, sekarang perhatikan. Nanti ibu bagikan LKPD. Tulis kelompoknya. Tadi sudah ibu bagikan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Namanya cukup nama pendek saja. Tidak usah nama panjang. Nanti tidak muat dia di sini ya. Ibu sudah hafal nama kamu. Jadi tenang saja. Bisa Rapli, Rapli saja kan. Panjang Muhammad Rapli. Nanti tidak cukup di sini ya. Tanggal hari ini. Kemudian judul buku kamu apa? Yang fiksi, terus non fiksi. Daftar isinya bagaimana? Apakah lengkap sesuai dengan nomor halaman? Apakah hanya menyampaikan bab-babnya saja? Atau mungkin ada yang tidak ada daftar isi? Nanti tuliskan hasil pengamatan kamu di sini nih berdasarkan 2 buku yang kamu punya. Bisa kira-kira? Baca nih dong. Baca nih, silahkan dikerjakan sekarang. Bekerja sama. Bertanya dengan kelompoknya masing-masing. Buku kamu mana? Ada buku oh? Semulut. Oke, Gazi bisa duduk di tempatnya. Oke, tadi Ibu sudah membagikan LKPD nih. Jadi sekarang silahkan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Silahkan dikerjakan. Nanti kita acak untuk yang maju ya. Maju presentasi. Tapi kerjakan dulu LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi mana? Ini, Bu. Dikerjakan bersama. Mana buku fiksi kamu? Ini, Bu. Ya, buku non fiksi. Coba dilihat dikerjakan. Ya, dikerjakan benar-benar. Tidak boleh ica-ica. Ayo silakan dikerjakan. Tulis. Dikerjakan dengan benar, berdiskusi yo. Apa? Boleh? Iya. Kelompok 1 nanti mainnya kerjakan LKPD. Bukunya mana? Bukunya tadi mana bukunya? Nanti milih apa? Bukunya apa? Buku non fiksinya ini. Kisah Jenaka Abu Nawas. Ini buku fiksi ya? Fiksi apa non fiksi? Bertiga jawab. Fiksi. Ini buku non fiksi. Silakan ditulis di sini. Oke, tulis. Sini. Judulnya dia Zaki. Apa judulnya ini? Kisah mana? Kisah Jenakanya tidak ada. Tulis Kisah Jenaka Abu Nawas. Tulis di sini. Semua di atas ini. Nanti dulu mainnya ya. Oke. Kalau lagi berdiskusi, tolong berdiskusi. Ini Nera. Tidak usah nak main kudai nak. Tolong diperhatikan di sini. Dikerjakan benar-benar kata ibu kan, tidak boleh kamu nak main-main. Kita tutup saja ya. Oke. Sudah? Kita acak lagi nih kalau sudah. Nanti kita acak kelompok yang maju. Ada berapa kelompok? 5 ya? Oke. 2 3 4 5. Oke, kalau sudah siap, kalau sudah selesai semua kita spin nanti. Kerjakan dulu. Dicek daftar isinya, sampulnya, isi bukunya, berdiskusi. Mana buku kamu? Apa ica-ica? Tidak ada ica-ica, harus serius. Mana yang buku fiksi, Rapa? Oke, kalau itu
Non-fiksi. Coba bedakan dari sampulnya. Alvaro bisa? Bisa jawabnya. Bisa bekerja sama. Hah? Bisa tidak? Apa? Kelompok 5 kan ada itu? Oh, memang belum di spin. Nanti nunggu siap semua. Ini kelompok 3 kenapa ada gunting-gunting ini? Kita nggak menggunakan gunting, Bapak Nabil yang terhormat. Nah, mulai yang terhormat nih. Kenapa ada gunting di sini? Kita tidak menggunakan gunting. Coba Nabil, mana buku fiksi kelompok kamu? Mana? Angkat coba buku fiksinya. Betul, itu buku fiksi. Kalau yang dipegang itu, Rapli? Kenapa ini disebut buku fiksi? Nabil, jangan jawab. Kita suruh Nabil, Bapak Nabil. Terus, kenapa kalau dongeng? Nah, diskusikan makanya dengan kelompok, bukan kamu main gunting ya. Kamu kalau kursinya kejauhan, masukkan lagi kursi ini. Kelompok kamu sudah, Nak? Sudah semua? Sudah? Oke, Ibu spin ya kalau sudah nih. Sambil kelompok yang lain maju. Ketemu mulut. Sambil kelompok yang lain maju, kalian boleh kalau masih nggak ngerjakan punya kalian, tapi tolong dihargai temannya yang di depan ya. Bisa? Oke, kelompok pertama yang bakal maju. Berapa? Kelompok 2. Ayo silakan maju kelompok 2. Nanti kita ngacaknya pas mereka sudah tampil, kita acak lagi ya. Tidak usah melewati kabel anak-anak. Nah, ini nanti kena kabel, kena sentrum. Ayo silakan dibuka dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Nama kelompok Dapa Rizky Brazil Yasi. Judul buku fiksi Cerita Rakyat. Judul buku non-fiksi Laskar Surga. Judul buku fiksi Cerita Rakyat. Fiksi karena ada hayal. Yang lain tolong dengarkan Ayah Alvaro Fabian. Non-fiksi karena tidak ada daftar bikin. Daftar fiksi Cerita Rakyat terdiri dari masing-masing bab. Laskar Surga terdiri dari tokoh-tokoh yang ada. Isi buku Cerita Rakyat ada gambar-gambar yang menarik. Laskar Surga terkenal dengan nama-nama tokohnya. Kesimpulan, fiksi bisa dilihat dari hayalannya, non-fiksi bisa dilihat dari isi buku. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok siapa ya kira-kira? Kelompok 4. Silahkan maju. Kelompok 4. Yang lain tolong simak ya. Ayo, baru. Oke, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong turunkan lagi, jangan nutupi muka. Nah. Simpan dulu gambarannya, simpan. Ya nanti ya gambar. Oke, lanjut. Oke, sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tepuk tangan dulu untuk kelompok itu ya. Sekarang kita kelompok selanjutnya. Kira-kira kelompok berapa ya? Kelompok 1 silahkan. Ayo. Ayo buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok, nama kelompok, Era, Irfan, Kecil, Fatia. Judul buku, Abu Nawas. Karena ada tulisan kisah, jenaka. Daftar isi, Aladin dan Putri Jas. Kenapa nak? Kalau mau meludah keluar. Lampu ajaib. Bukunan fiksi. Betul. Dinosaurus. Buku bintang. Karena ada tulisan buku bintang. Daftar isi. Para dinosaurus. Isi buku. Mengenai para dinosaurus. Berdasarkan tabel di atas. Didengarkan dulu ya. Nanti giliran kamu ya. Dengarkan. Punya gambar yang bukan dari imajinasi. Non-fiksi dan fiksi punya perbedaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa ya kira-kira? Nah, antara kelompok 3 dan 5, jeng jeng. Kelompok 3, silahkan. Ke sana, silau nak, situ lagi. Ke situ lagi, silau, keno ini. Ayo silakan dibuka kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kenapa Rafli? Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kelompok-kelompok kami, yaitu adalah 1. Jadina, 2. Nurdin, 3. Rasyid, 4. Al-Faroh, 5.
Yang lain tolong simak ya. Judul Cinderella. Buku non fiksi. Judul 25 Nabi dan Rasul. Fiksi ada bacaan kisah di judulnya dan gambarannya seperti gambaran di alamnya sendiri. Non fiksi ada bacaan Kenapa? ada bacaan kisah nyatanya dan di gambarnya gambar kisah Nabi asli. Turunkan lagi ke kertasnya. Tidak mempunyai bab dan kisah-kisahnya diarang semua atau tidak nyata yang fiksi. Ada babnya dan kisah-kisah yang asli semua itu non fiksi. Kisah Cinderella yang menceritakan Cinderella yang dibantu oleh peri, yaitu cerita yang tidak nyata. Kisah Nabi yang ada di dahulu kala yang nyata atau seperti kisah nenek moyang Musa itu adalah kisah nyata. Simpulan. Buku non fiksi itu kisah yang nyata, sedangkan kisah fiksi menceritakan karangan-karangan saja dan tidak nyata. Oke. Refleksikan diri. Hari ini saya belajar bahwa fiksi dan non-fiksi itu berbeda. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Nah. Kelompok 5 berputar dia sendirian di sini. Nah, kelompok 5. Ayo. Ayo, silakan dimulai kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafa, dengarkan dulu ya. Kami akan membacakan nama-nama kelompok ini. Pertama Angel, kedua Aulia, ketiga Deko, dan keempat Bumi Hidayah 2. Deko akan membacakan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Judul buku fiksi. Cerita dan perkara. Buku non-fiksi. Daftar isi. Cerita. Kenapa? Sebelum non-fiksi, akhir. Kenapa, Bil? Apa itu di rambutmu? Nanti aja. Nanti ya. Kesimpulannya adalah Non-fiksi. non-fiksi dan fiksi bisa dibedakan dengan melihat sampul, daftar isi, dan isi buku. Oke. Hari ini kami belajar bahwa membedakan buku fiksi dan non-fiksi bisa dengan melihat sampul, daftar, dan isi buku. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, tadi Ibu sudah memperhatikan hasil diskusi kalian dan kalian sudah mempresentasikannya. Kalau Ibu lihat di sini dari tampilan kalian tadi, jawaban yang kalian berikan itu sudah hampir benar ya. Tadi kita bisa membedakan buku fiksi dan non-fiksi dengan melalui 3 yang kita pelajari kan. Apa yang pertama? Melalui apa? Sampul. Dari sampul depannya itu dari judulnya, dari gambar-gambar yang ada di depan sampul pokoknya. Kemudian yang kedua melalui apa? Daftar isi. Ada yang dia per bab tadi ditulisnya kan. Ada juga yang hanya langsung per kisah. Misal kisah si Kancil dengan Pak Tani misalkan atau kisah Cinderella, dia per judul dari cerita yang ada. Kalau itu tadi di bagian fiksi. Terus kalau buku
paket kita ini kan non fiksi, biasanya ada per bab-bab kan, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi kita mengenalinya melalui apa? Yang ketiga melalui isi buku. Jadi dari isi buku itu sudah jelas terlihat. Kalau dari teksnya singkat, kita bisa lihat ini ada percakapannya apa tidak. Kemudian kalau dia dari isi bukunya, kita lihat bukunya, bacaannya tentang apa gitu kan. Kalau buku fiksi misalkan kisah tentang Cinderella, apalagi si Kancil, ada lagi tentang, apalagi tadi kisah kamu, ada yang Aladin, kalau Ibu lihat ya. Kemudian kalau yang fiksi, non fiksi tadi kelompok 1 tadi ada tentang dinosaurus ya, ada tentang sejarahnya, itu benar-benar bukan khayalan. Banyak tadi gambarnya, kalau Ibu lihat di situ, materinya juga sangat tebal. Itu berdasarkan penelitian, tidak bisa orang menghayal saja kan. Jelas-jelas itu sudah ada ilmunya, ada ilmu pengetahuannya, ada risetnya. Oke, sekarang kita akan, Ibu punya ice breaking nih, jadi semuanya silahkan berdiri. Oh ya, sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya sini. Oke, kumpulkan LKPD. Oke, lagi habis. Oke, biar tidak ngantuk semuanya harus bergerak. Bergerak ya, yang tidak bergerak kita suruh bergerak. 5, 4, 3, 2. Ayo bergerak. Ayo bergerak semuanya. Geser di sini. Rafa kesini aja Rafa. Nah, dekat gak sih? Bergerak. Kenapa? Nggak ada masalah. Ikuti. Berputar. Kiri apa kanan itu? Lihat Alvaro. Semangat dia, nah. Dia semangat dia. Belum. Kirain berputar. Hey. Oke, selesai kayaknya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang Bu Rena punya ini, kita bakal mengerjakan asesmen sumatif tapi dengan kuisis mode kertas. Ibu jelaskan lagi nih. Kalau kamu milih jawaban A nanti ya, A-nya yang di atas. Kemudian kalau kamu milih B, B-nya yang di atas. Ini tidak bisa saling contek, kodenya tiap orang itu berbeda. Jadi tidak bisa kamu nak niru jawaban Zeke, kan? Beda kertasnya. Ini dari absen 26 ambil 26, 25,
24, 23, 23, 23, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, berapa? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9 siapa? Oh, Erik. 8, 7, 6, 5, 4, 3 tidak ada ya. Andeola 3 nih. 2 Alvarozen, 1 ini 4. 5 ini. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing.
Makasih ya, boys.
Makannya itu benar-benar Bapak. Nah, Pak ya. Apa ya? Fiksi, tuh jelaskan. Ayo kita lihat itu saja. Angkat dong.
Kalau 1.200 artinya cuma benar dua. Kalau yang paling tinggi tadi coba berapa? 4.200. 6.000. Berarti benar semua ini 6.000 nih ya? Hah? Satu soal itu nilainya 600 ya? 610. Oke. Besok lagi ya. Sekarang Ibu, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Diksi dan tadi kita belajar dengan 3 cara. Pertama dilihat dari apa? Yang kedua dilihat dari yang ketiga dilihat dari Oke, dari pembelajaran kita hari ini kira-kira siapa nih yang merasa senang belajar hari ini yang angkat tangan? Ternyata ada berapa yang tidak senang? Oh ada yang turun tangan, yang sedih yang tangan. Oke, kita tanya yang sedih dulu. Kenapa Bapak Sakti sedih hari ini? Hah? Kenapa tadi sedih? Oh, peringkat sama saja. Itu artinya kalau kamu peringkat terakhir artinya belum terlalu memahami materi. Itu kan tadi sudah kita pelajari. Artinya kalau lagi pembelajaran harus lebih serius biar bisa memahami materi. Iya, apa? Oh, ini Papuan Video. Nanti kita belajar lagi. Yang pertama kali ya. Ini yang senang, kenapa senang? Coba berdiri satu deh yang senang, kenapa? Boleh satu laki-laki, satu perempuan. Boleh. Ayo tadi yang mau berdiri langsung aja. Ayo. Ayo musik berdiri. Siapa? Musik. Nah, siapa? Oke, kenapa Garsi senang? Peringkat 6 selain kalau peringkat 6 kenapa senang belajar hari ini? Oke, terus? Kenapa? Ayo yang lain, kenapa? Katanya senang hari ini, kenapa senang? Senang karena bermain kuis. Sebenarnya ini bukan kuis, itu kan ngambil nilai loh. Mana nilai loh? Tidak ada.